kesedihan. Ternyata warga desa ini tuh masih sangat ketakutan dan trauma akan adanya potensi megatrust. Ketakutan. Saat bangkit dari keterpurukan, mereka masih dihantui kekhawatiran. Takut was-was, di rumah juga nggak enak kalau suami ke laut. Takut tsunami. Isu megatrust yang mengintai semakin memperburuk rasa cemas. Ketakutan akan bencana susulan terus menghantui setiap langkah mereka. Bekas rumah ibu dulu di sini, rame-rame di sini baris-baris. Inilah harapan dan perjuangan warga desa Ujung Jaya untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita saksikan di Indonesiaku. Masih sedih ibu. Terletak di ujung barat Pulau Jawa, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi salah satu desa yang mengalami tsunami tahun 2018 dan berpotensi megatrust. Gempa bumi yang terjadi di zona subduktif, yaitu tempat dua lempeng tektonik bertemu dan bergesekan. Hingga saat ini, warga masih merasakan trauma yang mendalam. Tahun 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 426 orang meninggal, 7.202 terluka, dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Adanya gempa megatrust dengan tingkat destruktif yang tinggi yang berpotensi tsunami membuat warga ketakutan dan panik. Aduh, bisa dibayangkan kalau ternyata warga desa ini tuh masih sangat ketakutan dan trauma akan adanya potensi megatrust. Sehingga meskipun ini reka adegan, tapi ini adalah nyata bahwa warga di sini sangat ketakutan. Berhenti, semuanya berhenti. Berhenti semuanya. Syaro, capek. Sama Pak, capek Pak. Ini tempatnya kita udah nyampe nih Pak. Ya, Teh. Seharusnya di sini nih dulunya ada tanda jalur evakuasi, makanya arahnya itu ke sini yang utama. Gitu kan. Makanya kita harus ada kita itu kalau ada apa-apa di kampung ini, makanya kita jalurnya ini yang ini. Buat potongan. Jalan potongan gitu. Nah, ini adalah simulasi yang dilakukan oleh warga Tanjung Lama untuk menghadapi potensi megatrust dengan simulasi jalur evakuasi titik yang aman untuk mengungsi sementara. Sangat tidak bisa dibayangkan kalau kami harus melakukan penyelamatan diri dengan berjalan atau berlari sepanjang 4 km lamanya. Dikarenakan di sini tidak hanya orang tua saja, tapi ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, dan juga ada anak kecil, ada yang membawa anak. Itu amat sangat riskan sekali kalau kami harus ke tempat pengungsian di tengah paniknya akan megatrust ini. Menurut informasi warga, pun simulasi seperti ini sudah pernah dilakukan. Sayangnya, pemerintah baru memasang seismograf, alat pendeteksi gempa yang berada di Kecamatan Sumur. Namun, belum memasang sistem peringatan dini untuk tsunami berupa sirine. Bagi posko pengungsian seperti ini sangat tidak layak, apalagi ini juga hasil dari kerjasama warga desa yang ada di sini. Seharusnya pemerintah bisa memberikan bantuan berupa posko pengungsian yang layak, di mana terdapat tenda, tempat tidur, dan juga sembako ataupun alat kesehatan. Ini bukan hanya PR bagi pemerintah desa, kabupaten, ataupun pusat, tapi ini adalah PR untuk Indonesia. Desa Ujung Jaya ini merupakan salah satu titik yang terdampak megatrust, dan tepatnya pada pukul 5:30 pagi ini saya akan ikut nelayan bersama warga desa untuk menangkap kepiting ya Pak ya? Ya. Isu megatrust yang terus berkembang membuat nelayan semakin takut dan resah.
Yang sebelumnya nelayan biasa mencari ikan sejauh 15 mil, kini hanya sekitar 4 hingga 7 mil saja. Setelah menempuh waktu kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di mana jaring akan diangkat. Saat ini kami sedang menarik jaring dengan panjang kurang lebih 2000 meter. Dan jaring ini sudah ditebar ketika sore hari ya Pak ya. Jadi ketika pagi-pagi seperti ini kami tinggal mengambil atau menarik jaringnya dan nanti di situ udah campur ya kepiting sama ikan-ikannya. Menurut BMKG, adanya potensi tsunami hingga 20 meter yang bakal menghantam wilayah Banten jika megatrust di bagian selatan Jawa terjadi, membuat para nelayan takut melaut. Namun mereka terpaksa harus tetap berjuang untuk menafkahi keluarganya. Mencari rajungan menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Setelah kami tarik jaring sepanjang 100 meter, akhirnya kami mendapatkan kepiting yang dimana ini adalah kepiting jenis bakau. Dan sebenarnya nelayan di sini bisa mendapatkan panen kepiting lebih banyak lagi jikalau mereka berlayar kurang lebih sejauh 35 mil. Namun dikarenakan adanya kekhawatiran seperti adanya gempa susulan atau megatrust lagi, jadi mereka hanya bisa menaruh jaring-jaring ini di posisi atau dengan jarak 8 mil. Biasanya panjang jaring yang sering ditebar 1000 hingga 3000 meter. Kepiting dan rajungan merupakan dua hewan bercapit yang sekilas memiliki tampilan yang mirip. Padahal, kedua hewan bercapit ini memiliki perbedaan. Antara lain, kepiting bisa hidup di darat, sedangkan rajungan hanya bisa hidup di air laut. Sekali tarik jaring bisa menghasilkan 20 kg rajungan. Namun saat ini hanya 1 hingga 4 kg saja. Faktor cuaca dan musim membuat hasil tangkapan nelayan tak menentu. Akibatnya, nelayan pun sering merugi. Dan akhirnya kami mendapatkan kepiting rajungan yang biasanya dimanfaatkan oleh warga desa untuk dijual. Dan ini kira-kira dijualnya berapa? Harganya berapa, Pak? Ini kisaran kalau buat sekarang itu 40 ribuan. 40.000 tuh satu Per kilo. Kekhawatiran adanya megatrust membuat nelayan trauma dan tidak berani menangkap ikan di laut dalam. Akibatnya, hasil tangkapan ikan semakin menurun. Salah satunya Pak Suparman. Sebenarnya kesulitan jadi nelayan warga desa Ujung Jaya ini apa sih, Pak? Kesulitannya banyak banget. Apa tuh, Pak? Ya kayak kendala di lautan itu. Biasanya kan kita semenjak kejadian tsunami tahun 2018, maka kita sebagai nelayan ini pada akhirnya nyampe sekarang itu masih agak trauma begitu. Masih trauma kalau melaut terlalu jauh dari bibir pantai gitu. Makanya kita sekarang ini untuk nelayan nggak jauh dari pantai. Yang biasanya kita sampai 30 mil, 35 mil, paling kita sekarang itu jaraknya semenjak tsunami itu paling sekitar 8 mil atau paling jauh itu 10 mil. Nah, tadi kan Bapak kan bilang Bapak tuh sempat trauma, tapi berarti Bapak di saat itu juga ngalamin juga ya, Pak? Betul. Pada tahun 2018 ya. Gimana tuh, Pak? Bisa diceritain sedikit nggak, Pak, tentang kejadian itu? Ya, kejadian itu waktu itu saya juga siang harinya itu lagi di laut. Lagi di laut pas lagi mancing. Kebetulan malamnya itu teman-teman perahu itu ngajak nginep. Cuman waktu itu saya juga terkendala karena nggak bawa perbekalan. Ya pada akhirnya mungkin itu udah kehendak ya. Artinya kita udah selamat lah. Udah harusnya selamat gitu. Kalau nginep ya mungkin saya juga nggak bakalan ketemu sama bapak sama ibu di sini. Iya. Bagi nelayan, laut menjadi sumber penghidupan mereka, namun juga sarang bahaya yang tidak bisa diprediksi. Tsunami bisa datang kapan saja, namun mereka tetap melaut karena tak punya pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka berharap pemerintah memasang sirine sebagai peringatan dini tsunami agar mereka dapat melaut dengan tenang.
Itulah ungkapan dari Bapak Suparman selaku warga desa Ujung Jaya yang mana mereka membutuhkan sirine sebagai pertanda peringatan jikalau nanti ada gempa susulan. Dan para ahli juga menyatakan bahwa potensi megatrust ini amatlah besar, bahkan hingga mencapai 8,7 skala Richter jika berkaca pada tsunami Selat Sunda di tahun 2018. Jadi alangkah baiknya untuk pemerintah mengkontrol dan juga mengawasi tepatnya di titik-titik rawan bencana, salah satunya di Pandeglang, Banten. Setelah semua jaring ditarik, kami akan bertolak kembali ke daratan untuk dijual ke pengepul. Tak hanya berpangku tangan, sebagai istri nelayan membantu suami mereka dengan bekerja menjadi buruh, merapikan dan melepas ikan dan rajungan dari jaring, menjadi penghasilan tambahan untuk menyokong perekonomian keluarganya. Jadi biasanya ibu-ibu yang ada di sini merapihkan jaring dengan cara dijajarkan seperti ini dan digulung supaya nanti para bapak-bapak atau para nelayan gampang untuk menebar jaringan di laut. Pekerjaan ini sengaja diberikan oleh nelayan agar ibu-ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Namun dampak tsunami tahun 2018 ditambah isu megatrust membuat istri nelayan selalu khawatir saat suaminya melaut. Peristiwa itu hingga sekarang belum hilang dari ingatannya. Salah satunya Bu Janah. Takut was-was, di rumah juga nggak enak kalau suami ke laut. Nggak enak, kalau punya mau di rumah aja. Saya sama suami nggak mau nelayan. Takut takut tsunami. Kalau nggak nelayan kan makan apa? Nggak punya apa-apa saya. Kalau nggak ke laut dia nggak makan. Ke laut doang ininya, perusahaannya ke laut doang. Nggak ada kerjaan lain Nggak juga. ada. Paling juga ke sawah, kan ini belum ke sawah, ini mah belum nelayan nggak dapet. Ini kan lagi nggak ngasil ini Mbak. Lagi nggak ngasil, paling dapat 1 kilo. 1 kilo kan 40.000. Nggak ada buat buruh 10.000. Saya juga kan buruh 10.000. Buat makan anak jajan kan 3. Perempuan semua anak saya Mbak. Sekarang juga sayang dehnya kalau bawa uang 5.000 juga nggak apa-apa ya Dek. Biar sekolah, biar pinter. Menurunnya hasil tangkapan nelayan tentunya berimbas berkurangnya penghasilan buruh. Hanya 10 hingga 25 ribu rupiah yang bisa dibawa pulang. Hanya rajungan saja yang dijual, ikan dan kepiting biasanya dibagikan ke pekerja lain. Harga rajungan dipatok Rp40.000, turun dari harga Rp70.000. Sayangnya, harga yang tak stabil membuat nelayan sering mengalami kerugian. Para nelayan hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah mengatur harga batas minimum agar mereka segera terbebas dari keterpurukan. Jadi tadi dari hasil nelayan saya sama Bapak Suparman dari setengah 6 pagi hingga siang hari ini hanya mendapatkan 3,6 kilo dan ini hanya dihargai 135.000 saja. Ini pun belum dibagi untuk bahan bakar, kemudian juga untuk bayar buruh yang ada di sini dan juga dibagi sama antar nelayan lainnya, tentunya sangat kurang sekali untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi warga desa Ujung Jaya ini. Nih Pak, langsung dikirim aja. Saat pulang, biasanya Janah menyisihkan beberapa ekor ikan pemberian nelayan untuk pemenuhan lauk untuk keluarganya. Jadi biasanya untuk memanfaatkan hasil panen yang tidak terjual, ibu-ibu warga desa Ujung Jaya memanfaatkannya dengan memasak ikan gomyang ya Bu ya namanya. Dan bahan baku di sini seperti lengkuas, cabai, bawang, dan juga kunyit. Ini mereka dapatkan dari hasil kebun mereka sendiri. Letak pasar yang jauh membuat harga kebutuhan dapur sulit didapat. Warga hanya bisa mengandalkan pedagang keliling yang datang ke dusun mereka. Akibatnya, harga menjadi mahal karena ongkos transportasi yang rumit.
Setelah kurang lebih 5 menit, ikan gombyang siap untuk dihidangkan. Penghasilan yang tidak menentu membuat Jana dan keluarga terus berhemat agar esok tetap bisa makan hanya sajian yang sederhana. Berarti dulu perahu Bapak juga kena tsunami Iya, ya waktu itu sampai itu hancur. hancur. Itu kan mau kebeli lagi lah, bapak mau ke Malaysia lah cari uang. Itu sama teman diajak. Kan nggak punya ongkosnya kan mahal. Pinjam dulu ke saudara. Ongkosnya kan 10 juta. Gitu. Makanya jadi saya mau trauma. Itu kan kalau ada tsunami lagi nggak boleh tuh jauh. Ini buat ngumpul aja sama anak-anak. Terus waktu Ibu selama mengungsi itu, Ibu tidurnya gimana Bu sama anak-anak? Tidurnya di tanah, di hutan. Oh, nggak dapat perlengkapan. Sama anak-anak nggak dapat apa-apa. Saya bawa anak yang pertama kan lagi hamil. Di gunung itu. Saya takut lahiran anak. Kan udah tsunami 2 hari anak saya lahiran. Saya kan ke hutan bawa anak yang hamil, yang ini yang lagi kecil ini. Waktu tsunami kan masih kecil. Gendong ini yang bawa yang itu. Takutnya saya mah trauma sekarang. Trauma bener. Walaupun rumah itu kedapet kebanjiran enggak apa. Kecemasan warga terhadap bahaya tsunami tentunya perlu perhatian khusus. Lalu, apa yang telah dilakukan pemerintah setempat? Yang kami dengar pada saat kami isu tersebut kencang, kami minta kepada BMKG pada saat itu ingin ditanam beberapa satelit, gitu ya. Ada sudah kerjasama, tapi satelit itu di tempat-tempat daerah aset Pemda. Jadi mereka nggak usah beli lagi, kita kerjasama kan, sehingga ada beberapa titik sepertinya di Tanjung Lesung. Pemerintah tidak boleh mengabaikan untuk sarana prasarana yang memang harus mereka update gitu ya, kayak tadi early warning system tidak cukup, bisa tak? Saya minta waktu itu di Tanjung Lesung satu lagi di Sumur gitu. Sehingga masyarakat setiap bulan akan mendengar sirene itu adalah tanda bahaya. Selamatkan dirimu dulu dan keluargamu gitu kan, sehingga tidak jatuh banyak korban seperti tahun 2008. Tapi kalau seandainya misalnya gempa, Ibu lagi nyari kayak gini gimana Bu? Ya kalau lagi gempa melari dulu Neng, enggak. Tunggu kita reda dulu.